Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Kelas 12 IPS 2. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi proyek kewarganegaraan yang minggu yang lalu tertunda karena pasti ada pertemuan dengan dosen UNJ. Hari ini kita akan lanjutkan dengan tema yang berbeda tentang geng motor. Ini adalah tema yang menarik yang nanti akan disajikan oleh Devi Indah dan teman-temannya. Waktu kita tidak banyak, mungkin hanya sekitar 30 menit ya dari sekarang. Nah, oleh karena itu nanti paparan dimaksimalkan, upayakan 15 menit paparan. Setelah itu kita akan tanya jawab. Baik, anak-anakku sekalian, akan Bapak sapa terlebih dahulu satu persatu kalian yang hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Fitria Maharani, kemudian Syarel, ada Leonardo Marcel, Haikal Faiz, ada Akilah, Cynthia, Tiara Kania, Kanza Kamilia, Jati, Aurel Sherin, Aidah Otasinitiari, kemudian Alif Rianda, Bastian, Sri Anissa, kemudian ada Keya Putih, ada Zahran, ada Emilia Kalika, Adelia, Danita, kemudian Devi Indah, Lintang Adisti, Nabila Afonda, Muhammad Alvito, kemudian ada Fanya, ada Hizkia Nalom, kemudian ada Raven, ada Sazia, Hilwa, Bernard, Ananda Julia, Richard Aprian, Azaki, kemudian Carolina Agatha, kemudian Bob, baru nongol nih Bob, tambah gemuk nih si Bob ini. Salma, ya. Ada yang belum disapa? Lintang ya udah ya, Lintang. Baik, alhamdulillah Bapak hari ini senang sekali karena kalian sehat semuanya, tambah gemuk-gemuk ya. Zahran, apa kabar nih? Zahran juga sudah gabung. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Kemudian kita doakan apabila ada teman kita yang sakit, ada saudara kita, teman kita, guru kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat kembali. Dan kita berdoa juga agar COVID-19 cepat sirna dari Indonesia ya. Alhamdulillah ada kabar yang mengembirakan untuk minggu ini sudah mulai landai grafiknya. Ya mudah-mudahan kita kalau patuh pada protokol kesehatan semuanya akan baik-baik saja. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita awali kegiatan ini juga dengan berdoa. Bagi yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Devi Indah dan teman-temannya. Dipersilakan. Bapak yang share screen Sazia, Pak. Ya, silakan Sazia langsung share screen. Sebentar ya, Pak. Ya. Ada yang izin ke Pak Sodli hari ini karena mengurus KTP ya. KTP mudah-mudahan cepat selesai ya. Sudah selesai belum yang ngurus KTP? Belum ya? Oke, silakan. Sudah? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sazia Fahmeda dengan
Ananda Julia, Devi Indah, dan Hilwa Salsabila akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami mengenai geng motor yang meresahkan masyarakat. Bagaimana jalannya masalah? Sebut saja peristiwa yang menewaskan remaja DT 15 tahun pada Sabtu 18 Mei dini hari. DT tewas ditusuk senjata tajam hingga tewas saat tengah melakukan sahur on the road bersama adik dan rekan-rekannya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Seberapa luas masalah tersebut tersebar, penyebar luasan masalah geng motor sudah sampai di titik memakan korban jiwa. Para geng motor biasanya kerap membuat onar dengan merusak fasilitas dan juga menyerang sembarang orang yang ada di jalan. Mengapa masalah tersebut harus ditangani? Masalah seperti ini memang harus segera diatasi. Karena jika sudah memakan korban jiwa, maka sudah sangat membahayakan bagi lingkungan sekitar, dimanapun masyarakat berada. Pemerintah harus lebih tegas dalam menangani maupun menghapuskan masalah seperti ini. Harus ada sanksi yang berat untuk diberikan kepada para anggotanya. Adakah kebijakan tentang masalah tersebut? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan, banyaknya pelajaran terlibat geng motor terkait masalah moralitas. Ini masalah kenakalan remaja, soal moralitas. Maka dari sinilah pentingnya pendidikan etika dan moral. Oleh karenanya, di kurikulum 2013, kita tambahkan jam agama dan budi pekerti. Kata Muhammad Nuh di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Rabu 15 Mei 2013. Kebijakan alternatif yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan. Pertama, peranan orang tua harus ada. Dalam hal ini, mereka harus mengawasi anak-anak mereka, khususnya yang sudah dimanjakan dengan sepeda motor. Kedua, peranan guru termasuk kepala sekolah harus memberikan pemahaman kepada siswanya tentang bahayanya jika kita terlibat dalam sindikat geng motor. Yang ketiga, peranan pemerintah. Mereka harus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa menghentikan aksi geng motor ini, serta pembuatan undang-undang untuk menetralisasi geng motor di masyarakat. Yang keempat, kepolisian. Harus serius menangani masalah kekerasan geng motor ini, dan kalau perlu mereka membentuk pasukan khusus pemberantas geng motor yang dilengkapi senjata lengkap. Kajian terhadap setiap kebijakan alternatif tersebut dengan menjawab pertanyaan kebijakan apakah yang diusulkan dan apakah keuntungan dan kerugian kebijakan tersebut. Dengan adanya peranan dari keluarga, masyarakat, serta pemerintah, maka masalah ini dapat dituntaskan dengan lebih mudah dan masyarakat tidak perlu resah lagi dengan adanya geng motor yang membuat onar di lingkungan sekitar, terutama untuk memberlakukan undang-undang yang dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi makin harmonis, meskipun akan makin membatasi pergerakan masyarakat. Kebijakan yang diyakini akan dapat mengatasi masalah. Dengan penerapan undang-undang mengenai geng motor karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, pasal 1 ayat 3 UUD 1945, sehingga setiap aktivitas masyarakat harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tingkah laku geng motor yang biasa dijumpai memiliki perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di lingkungannya, sehingga meresahkan masyarakat. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab seperti kepolisian akan semakin tegas dalam membasmi geng motor.
Keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut. Keuntungannya dari kebijakan tersebut adalah semakin takutnya para pelajar mengikuti organisasi-organisasi tidak jelas dan tidak penting bagi kehidupannya. Dengan begitu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para geng motor akan semakin berkurang. Kerugiannya dari kebijakan alternatif tersebut adalah pelajar akan merasa makin terkekang karena setiap hal yang mereka lakukan akan diawasi, sehingga pelajar merasa tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya. Kebijakan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, karena sesuai dengan UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi, yaitu hak atas rasa aman, dan pasal 35 UU hak asasi manusia. Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tingkat atau lembaga pemerintah yang harus bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang diusulkan adalah kepolisian sekitar, kejaksaan, serta hakim. Bahkan peran KPAI juga dapat membantu adanya kebijakan yang diusulkan. Bagaimana dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rencana tindakan yang diusulkan? Dibutuhkannya sosialisasi yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama orang tua, agar dapat mengawasi anaknya lebih hati-hati. Karena dengan adanya kesadaran, masyarakat dapat menghapus organisasi-organisasi yang dianggap meresahkan bagi kehidupan anak sekolah dan bagi lingkungan masyarakat. Individu atau kelompok seperti apa yang mungkin hendak mendukung rencana tindakan ini dan bagaimana kalau mendapat dukungan tersebut? Individu yang akan mendukung pastinya pihak orang tua murid dan juga guru. Pengaruh terbesar pada anak untuk mengikuti kebijakan adalah dari kedua kelompok tadi. Jika sosialisasi dilakukan dengan baik berkat dukungan kedua pihak tadi, maka kebijakan akan dapat dengan mudah direalisasikan dengan cepat dan memberi dampak yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rencana tindakan dan bagaimana Anda dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan. Masyarakat yang mungkin menentang mungkin kurang dapat pengetahuan lebih mengenai rancangan kebijakan atau keresahan yang ditimbulkan geng motor itu sendiri. Kami menyimpulkan cara meyakinkannya adalah dengan memberi arahan lebih kepada masyarakat tersebut, menjelaskan tujuannya dan dampak yang akan didapat dari rancangan perundang-undangan yang akan diwujudkan atau masih diusulkan tadi. Dengan adanya pemahaman tersebut, maka masyarakat bisa lebih mengerti mengenai pentingnya kebijakan-kebijakan tadi dan jadi lebih bekerja sama untuk menjalankan kebijakan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik. PPT-nya ditutup dulu supaya semuanya kelihatan. Baik, anak-anak sekalian, presentasi sudah dilakukan oleh Devi Sasnya Ananda Julia, dan alhamdulillah secara umum materi yang dipaparkan sudah bagus ya, sesuai dengan tema yang dilakukan oleh kelompoknya, kemudian PPT-nya juga mendukung, kemudian presentasinya bagus. Jadi secara umum kelompok ini sudah bagus di dalam melaksanakan tugasnya. Tadi sudah dijelaskan tentang mengenai geng motor yang meresahkan ini, dan ini sempat ramai kegiatan geng motor ini, terutama pada saat-saat kegiatan bulan-bulan tertentu ya, ada dibungkus dengan kegiatan sahur on the road dan sebagainya.
Dan secara resmi pemerintah sudah melarang kegiatan ini karena manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya. Karena geng motor ini bukan sekedar kenakalan remaja sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Menteri Muhammad Nuh pada beberapa tahun yang lalu, tetapi sudah menjurus pada kegiatan kriminal, ya, yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Tadi kelompok ini juga sudah menyampaikan perlu ada peran masyarakat untuk mengatasi, itu mulai dari orang tua, guru, ya, masyarakat, pemerintah, polisian, sehingga geng motor ini bisa ditumpas, bisa dihilangkan dari kehidupan anak-anak muda. Kemudian juga tinjauan dasar hukumnya ini kegiatan geng motor ini bertentangan dengan hak asasi manusia, ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu jelaskan pasal 35, ya, bahwa setiap orang berhak untuk hidup damai, aman, tentram, gitu ya. Dengan adanya geng motor ini dapat menyebabkan keresahan masyarakat, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, ya. Oleh karena itu ini sudah sampaikan dan saya yakin tidak ada sesuatu yang sempurna, pasti ada hal-hal yang mungkin bisa ditambahkan oleh kalian. Oleh karena itu kami persilakan kepada anak-anakku yang lain untuk memberikan masukan, boleh juga bertanya terkait dengan bagaimana solusi mengatasi masalah maraknya geng motor ini. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Haikal Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Faiz, absen 17. Sebelumnya terima kasih sudah diperkenankan dalam diskursus seperti ini. Saya ingin bertanya tentang pendapat kalian atau beberapa yang lain tentang apakah kita bisa selalu mensamaratakan atau dengan mensamaratakan stigma-stigma masyarakat tentang dampak negatif dari geng motor tersebut. Apakah menurut pandangan kalian seperti apa? Mohon maaf, Haikal, boleh diulang pertanyaannya? Ya, jadi menurut kalian dalam pandangan kalian seperti apa tentang apakah kita bisa selalu mensamaratakan stigma-stigma negatif dari masyarakat tentang keberadaan geng motor di Indonesia? Oke, bagus pertanyaannya, ya, mengenai ini sebenarnya diminta pendapat dari kelompok apakah punya pandangan tentang stigma, ya, stigma negatif dari adanya geng motor. Apakah kelompok ini sependapat dengan pendapat masyarakat tentang hal-hal negatif, ya, dari adanya geng motor. Ya, mungkin geng motor itu meresahkan, geng motor itu membuat kegaduhan. Nah, apakah itu setuju atau mungkin ada pandangan-pandangan yang lain? Nah, tentunya pertanyaan ini bisa saja dijawab oleh kelompok yang lain, ya, dibolehkan. Ya, tidak hanya terbatas pada kelompok penyaji. Silakan yang mau menanggapi. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Haikal Faiz tadi. Pandangan kami menurut stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat. Menurut saya sendiri, tidak bisa disamaratakan sih, soalnya kan orang itu beda-beda ya. Dan saya sendiri juga belum pernah melihat secara dengan mata sendiri kayak apa benar ini geng motor itu seberbahaya itu, begitu. Oke, anak-anak mungkin kita akan melihat kalau istilah geng, ya, bukan hanya geng motor nih, geng apapun, itu memang lebih cenderung stigmanya negatif, ya. Geng nih, geng kan kelompok, ya, kelompok yang dikonotasikan negatif lah. Tapi mungkin kalau kalimatnya diganti dengan komunitas, misalnya komunitas motor, gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya itu positif, ya, memang saya melihat ada sisi positif
yang dilakukan oleh kelompok ini ya, misalnya dalam bentuk bakti sosial ya. Kalau saya lihat, saya dulu sering menangani anak izin Pak, kita mau ngadain OTR ya, sahur on the road gitu ya. Saya tanya apa kegiatannya, manfaatnya kira-kira menurut kamu banyakkan mana sih manfaat dengan tidak manfaatnya, dengan bahayanya. Karena ada beberapa sekolah yang kemudian setelah melakukan kegiatan itu ada yang meninggal ya, sekolah Jakarta Selatan meninggal. Nah, itu kan aduh, bagaimana lagi puasa kemudian meninggal ya karena kecelakaan lalu lintas, karena kegiatannya malam dan dilakukan di luar. Sebetulnya ini yang barangkali takutnya mungkin bisa saja geng atau kelompok dari sekolah ini bagus, tapi ketika ketemu dengan geng yang brutal, nah ini bisa terjadi kemudian tawuran, terjadi hal yang negatif ya. Seperti di daerah lain, misalnya geng motor itu cenderung melakukan perusakan ya. Ada geng motor yang melakukan perampokan di swalayan gitu ya. Nah itu stigma-stigma negatif ya. Kemudian melakukan tawuran ya, melakukan ya kegaduhan. Bahkan pernah saya amati satu geng motor yang membawa celurit, membawa ini di jalanan, membuat ketakutan. Ya, ada yang main bacok dan sebagainya. Ya, ini tentu ada hal yang negatif, tapi mungkin juga ada hal yang positif. Silakan ada yang lain menanggapi ini, apakah disamaratakan? Kalau menurut saya sih tidak semua ya. Tidak semua geng motor itu konotasinya melakukan hal yang negatif, tapi konotasi ini sudah melekat. Kalau yang namanya geng, ya geng. Ya, baik. Ota mau menjawab kayaknya dari tadi, silakan. Enggak, Pak. Oh enggak. Yang lain? Mana nih? Biasanya ada Richard, ada yang lainnya. Bernard, silakan menanggapi. Pak, kalau saya mau bertanya boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau yang ini sudah dianggap tuntas ya, selesai ya. Silakan Anissa, pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Sodali. Nama saya Sri Mafrihatun Anissa. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut kalian, apa motivasi para anggota geng motor ini? Apa motivasi mereka membuat geng motor? Maksudnya kayak apakah ada perasaan dorongan-dorongan sesuatu sehingga mereka membuat suatu komunitas dan yang dinamakan geng motor lalu bisa sampai-sampainya merugikan masyarakat, bahkan meresahkan masyarakat. Kira-kira apa motivasi dia melakukan seperti itu? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dari Anissa tentang motivasi apa sih di balik itu. Mungkin ada yang pernah bergabung nih di geng motor. Apa sih kalian motivasinya masuk ke geng ini, atau menurut pendapat kalian? Kenapa sih anak itu senang masuk ke geng motor padahal udah tahu stigmanya negatif gitu ya? Silakan. Pak, boleh saya menanggapi? Ya, silakan Ananda. Ya, jadi kalau menurut saya, apa motivasi mereka untuk bergabung ke dalam geng motor ini tuh macam-macam nih. Jadi ada beberapa geng motor yang tadi Pak Fadli bilang, nggak semuanya itu negatif. Ada yang emang mereka itu komunitas geng motornya hanya karena mereka suka sama motor, lokomotif, dan mereka tuh biasanya suka kayak pergi jalan-jalan bareng. Tapi tetap mereka kayak mematuhi rambu lalu lintas. Nah, yang kayak gitu biasanya geng motornya itu komunitas-komunitas itu umumnya ada di barat nih, kayak di Amerika lah atau luar lokal. Kalau yang kita tahu geng motor yang isinya anak-anak atau kayak orang-orang yang hanya ingin ikut-ikutan tren, itu biasanya motivasi mereka ya karena mereka ingin punya tempat di masyarakat gitu, kayak gue keren nih, gue kayak gini nih, gue suka motor dan gue punya komunitas sendiri. Nah, itu motivasi mereka yang jadiin mereka ingin gabung dan bentuk geng motor. Kalau menurut saya itu. Makasih. Ya, bagus sekali Lalu jawaban apakah dari untuk yang geng motornya itu kan untuk dia yang positif ya. Cuman kalau yang untuk dia yang negatif hingga meresahkan masyarakat, apakah dia tetap ada rasa kayak ini nih gue apa sih namanya,
join di sini, atau dia ada perasaan kayak rasa gangguan psikologi, terus habis itu sampai dia bisa-bisanya kayak ngebacok orang atau apa gitu. Terima kasih. Iya, kalau menurut aku sih ya kan gangguan psikologi itu kita nggak tahu setiap orang itu punya apa enggak, dan kalaupun orang itu punya, belum tentu dia akan ngikutin kemauan dari gangguan psikologinya itu. Misalkan nih, katakan aku punya psikosis, di mana aku tuh cenderung pengen nusuk orang kalau ngeliat orang gitu bikin kesel. Tapi belum tentu hari itu aku bakal nusuk orang, karena bisa jadi dia masih punya restraint gitu kan di dalam dirinya. Nah, untuk yang kelakuan geng motor yang tadi Nisa bilang merugikan masyarakat lah dan bacok-bacokan ini, itu aku juga masih kurang ngerti sih. Mungkin karena mereka faktor keinginan mereka gitu. Kayak contohnya geng motor mereka ini pasti kan punya kayak tujuan, kayak punya turf gitu kan, punya area. Nah, mereka tuh nggak suka kalau misalkan ada orang yang masuk ke area mereka, ataupun kalau misalkan mereka punya area, mereka tuh nganggapnya area itu adalah milik mereka. Jadi kayak apapun yang ada di sana, mereka bebas mau ngapain aja di sana. Jadi ya mereka berlaku sewenang-wenang karena mereka merasa punya kewenangan di sana, padahal enggak kan. Nah, makanya itu yang membuat mereka perlakuan mereka itu, perilaku mereka itu jatuhnya malah menyimpang dari norma-norma yang ada di daerah situ. Kayak contohnya tadi, dia ngerusak fasilitas umum, dia meresahkan masyarakat, atau dia bahkan bisa melukai masyarakat. Ya, bagus sekali nih Ananda Julia nih, jawabannya udah kayak psikolog nih. Bagus. Ya, jadi memang sebetulnya intinya sih aktualisasi diri ya. Ingin diakui keberadaannya. Ini loh, gue ini hebat gitu ya. Cuma ini negatif ya, cara aktualisasinya negatif. Tapi kalau misalnya geng itu melakukan satu kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya dia mencintai komunitas motor itu karena pengen belajar gimana sih mekanisme kerja mesinnya, terus bagaimana cara memperbaikinya, ya membuat modifikasi motornya, tapi tidak kemudian hal-hal positif itu yang ditonjolkan. Tapi memang ada yang kemudian aktualisasi dirinya dalam bentuk yang negatif ya, yang membuat masyarakat itu yang barangkali perlu kita hindari. Ya, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Anda dan Juli. Memang kalau motivasi psikologinya ya kita nggak tahu. Ada orang yang mungkin ya secara umum kalau kita bicara psikologi itu sebenarnya ada kebutuhan aktualisasi diri pada setiap orang. Setiap orang pengen eksis, pengen diakui keberadaannya, pengen ini loh gitu ya. Cuma karena ini geng, kemudian dampaknya adalah yang ditonjolkan hal yang negatif. Semoga masalah geng ini tidak menonjolkan hal yang negatifnya. Ke depan anak-anak yang memiliki hobi di komunitas motor ini lebih banyak melakukan hal yang sifatnya positif, ya, memberikan manfaat untuk masyarakat, memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk dirinya, ya. Ini tentu akan kita dukung, ya. Mungkin namanya bukan geng lagi. Cuma kalau berbicara geng ini selalu dalam konotasi yang negatif, ya. Makanya di sekolah kita jangan sampai ada geng motor lah, geng mungkin apa, ya namanya mungkin ada saja di setiap sekolah. Tapi alhamdulillah di 44 selama ini ya aman ya. Walaupun ada komunitas, saya juga tahu ada komunitas itu karena saya sudah lama mengamati komunitas masalah itu. Baik anak-anakku sekalian, waktunya tinggal 1 menit ya. Jadi diskusi kita luar biasa sekali hari ini. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir. Di sini ada 33 ya, dan satu. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, kita diskusi di grup WA. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.